Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Saya ucapkan selamat malam kepada kita semua yang hadir saat ini. Saya menyapa saudara semua, selamat datang, selamat bergabung kepada saudara semua yang hadir, baik melalui live malam hari ini maupun kepada saudara semua yang menyaksikan secara tayangan ulangnya. Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung kepada kita semua yang hadir. Dan saya rindu untuk membagikan satu kekuatan yang baru kepada kita di hari ini. Dan kita akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini, saudara, selama 10-15 menit ke depan bersama saya, Priscilla Killing, hamba Tuhan yang masih Tuhan beri kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan awali dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih malam hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan, kami rindu untuk dikuatkan lagi oleh firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah. Sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan lewat firman-Mu malam hari ini. Berkati setiap kami yang ada, dan kami akan mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya akan langsung bacakan kepada kita semua satu ayat, satu kekuatan baru untuk kita semua malam hari ini. Puji Tuhan. Saya bacakan, saudara semua menyimak kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Demikian firman Tuhan, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Saya rindu bacakan sekali lagi buat kita semua yang ada. Firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita tahu hari-hari ini banyak orang yang sudah kehilangan yang namanya sukacita. Hari-hari ini sudah banyak orang tidak lagi bisa memiliki hati yang bergembira. Hari-hari ini banyak orang yang sukar sekali untuk bisa bersukacita. Apalagi dalam keadaan yang sedang dihadapi saat ini. Kalau kita melihat, saudara, bukan hanya orang-orang di luar Tuhan, tetapi kita juga bisa menemukan banyak orang-orang yang justru juga hidup di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan mereka pun sulit rasanya untuk bisa bersukacita. Sebab itu malam hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Hati yang gembira, hati yang bersukacita. Firman Tuhan katakan itu obat yang menyembuhkan hidup kita. Hati yang bersukacita, saudara, itu sanggup mengerjakan kesembuhan. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Kalau saudara pernah mengetahui bahwa ada orang pernah alami di mana dia sudah memiliki satu pola hidup yang baik, dia sudah memiliki pola hidup yang teratur, makannya sudah baik, tidak ada yang salah dalam pola hidupnya, dalam pola makannya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba timbul satu penyakit yang tidak diduga dalam hidupnya. Entah itu mungkin tekanannya naik, entah itu mungkin tiba-tiba demam tinggi, atau mungkin bisa juga sakitnya itu sampai ke dalam organ-organ tubuh, entah itu di kepala, di hati, ginjal, jantung bahkan. Mungkin, saudara, ada sebab lain jika itu dikarenakan karena pola hidup yang tidak baik. Tetapi kalau semuanya sudah baik, kita sudah atur dengan baik supaya tidak terjadi satu kesakitan, lalu kenapa bisa timbul penyakit-penyakit yang tidak kita duga seperti yang tadi saya bilang? Firman Tuhan katakan malam hari ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi gak selesai sampai di situ. Dikatakan lanjutnya bahwa tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ketahuilah, saudara, bahwa kalau saudara hilang semangat dalam hidup saudara untuk menjalani hidup, firman Tuhan katakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara sudah tidak ada lagi gairah bersemangat untuk menjalani hidup saudara, maka yang timbul adalah penyakit, saudara.
hidupnya jadi tidak baik, itu menurunkan kesehatan saudara. Dan firman Tuhan yang katakan sendiri bahwa semangat yang patah, tidak ada semangat, itu mengeringkan tulang. Bisa sampai ke dalam organ tubuh kita, saudara. Dengan saudara hilangnya sukacita, itu bisa membawa penyakit dalam hidup saudara. Terbawa-bawa terus dalam pikiran, terbawa-bawa terus dalam perasaan. Itu bisa sangat mempengaruhi kesehatan saudara. Baik itu kesehatan saudara secara fisik yang bisa semakin lemah, maupun itu juga kesehatan kerohanianmu yang mungkin saudara bisa menjadi sulit untuk bisa bergerak oleh karena hal-hal yang tadi yang saya katakan kepada saudara. Saya katakan kepada saudara, apapun yang sedang saudara alami saat ini, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, mungkin itu masalah, pergumulan, apapun itu, saya katakan saudara, masalahmu itu gak akan pernah bisa terselesai. Masalahmu itu tidak akan pernah bisa terselesaikan kalau hanya terus dipikirkan saja. Masalahmu gak akan pernah selesai kalau dipikirin terus. Setiap hari pikirin terus masalah, apalagi kita mikirnya ke hal-hal yang negatif. Gimana nanti kalau jadinya gini, gimana nanti kalau gini, takutnya nanti ini. Itu terus yang ada di kepala kita, yang ada di pikiran kita. Bagaimana saudara bisa sehat? Bagaimana saudara bisa bersuka cita? Sebab itu saudara, saya katakan malam hari ini, serahkan semuanya sama Tuhan. Apapun itu, serahkan semua sama Tuhan. Memang kita harus pikirkan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita agar kita bisa selesai. Tetapi bukan berarti terus menerus dipikirkan. Sampai pada akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar. Sampai pada akhirnya kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Ingat saudara, jangan pernah bahwa kita punya Tuhan yang selalu siap untuk meringankan setiap beban saudara. Tuhan yang selalu ada, siap untuk menolong kehidupan saudara. Dan firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius bahwa datanglah kepada Tuhan. Jika saudara berbeban, letih lesu dan berbeban berat, datang sama Tuhan. Tuhan pasti akan beri kelegaan kepada saudara. Jangan saudara pikirkan sendiri, apalagi saudara bekerja sendiri. Saudara kerjakan itu semua sendiri. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, saudara. Ingat, kita punya Tuhan Allah yang besar. Masih ada Tuhan, selalu ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan saudara berjalan sendiri. Yang selalu ada Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dalam keadaan apapun. Jadi firman Tuhan hari ini mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu bukan hanya sekedar obat saudara, tetapi itulah obat yang manjur. Apa itu? Milikilah hati yang gembira, hati yang bersuka cita. Karena dari hatimu itu terpancar kehidupan. Dari hatimu itu bisa menentukan kehidupanmu. Sebab itu milikilah hati yang bersuka cita. Kalau ada banyak orang mengatakan, kok bisa sih bersuka cita di tengah penderitaan? Kok bisa sih bersuka cita lagi ada masalah berat? Kok bisa bersuka cita? Kok bisa bersuka cita di tengah pandemi? Kalau kita lihat banyak orang mati, banyak orang hidupnya menderita dengan COVID yang ada, dengan virus yang ada. Kok masih bisa bersuka cita? Masih bisa bersuka cita. Kenapa masih bisa bersuka cita di tengah keadaan terpuruk sekalipun? Karena apa? Karena Tuhan sumber sukacita. Jadi kita punya Tuhan yang terus memberikan sukacita dalam hidup kita, apapun keadaan kita. Tuhan sanggup memberikan kita sukacita sehingga kita bisa melewati setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Ada orang berkata bahwa, Tuhan, kenapa enggak Tuhan hilangkan saja virus yang ada? Tuhan, kenapa enggak hilangkan saja masalahku? Tuhan, kenapa enggak hilangkan saja setiap persoalan hidupku? Kenapa harus ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa enggak langsung hilangkan semuanya saja, persoalan hidup, masalah segala macamnya? Kenapa saudara? Karena, dengar baik, saya mau katakan kepada saudara, karena Tuhan mau kita hadapi semua itu bersama dengan Tuhan.
Tuhan mau kita lihat bahwa masih ada pertolongan Tuhan. Tuhan mau kita lihat, menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sebab itu terkadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, terkadang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara hanya karena Tuhan mau saudara bisa melihat, menikmati, merasakan, mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Bahwa penyertaan Tuhan itu ada bukan hanya di saat keadaan baik saja, tetapi dalam apapun yang kau sedang hadapi saat ini, dalam setiap musim kehidupan apapun, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Tuhan selalu berikan kekuatan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun. Sebab itu, dengan apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa selalu ada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, saudara. Sebab itu, apapun yang terjadi, saudara, jangan pernah ada penyesalan. Jangan pernah ada satu kekecewaan. Ingatlah bahwa selalu ada Tuhan dalam hidup kita, dalam keadaan apapun yang terjadi. Bawa hidupmu untuk bisa melihat penyertaan Tuhan. Bawa hidupmu untuk bisa melihat bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan saudara. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira itu dapat mengerjakan kesembuhan dalam hidupmu. Bahkan dikatakan juga dalam pasal 15 di kitab Amsal bahwa hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Bukan keketahuan gak jelas ya saudara, tetapi muka yang berseri-seri artinya wajah kita penuh dengan sukacita Tuhan. Sekalipun ada penderitaan, ada masalah apapun yang sedang kita alami, kita masih bisa bersukacita dan itu bisa kita pancarkan dalam hidup kita. Saya katakan kepada saudara, orang-orang di luar sana gak perlu tahu masalah saudara. Orang-orang di luar sana gak perlu tahu apa yang sedang kau hadapi saat ini. Orang-orang di luar sana gak perlu tahu proses pergumulanmu saat ini. Tetapi orang-orang itu, mereka harus tahu bahwa hidupmu selalu penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu memberikan kekuatan sukacita. Karena Tuhan sumber sukacita, bukan manusia sumber sukacita. Manusia bisa membahagiakan kita, tetapi itu semua sifatnya sementara. Tuhan sanggup memberikan kita sukacita dalam keadaan apapun. Saudara, saya katakan kepada saudara, kalau saudara sedang dalam keadaan yang tidak bersukacita, saudara sedang hilang semangat, bagaimana saudara bisa menyelesaikan masalah hidup saudara? Dengan kepala yang panas, kepala yang tegang, hati yang tidak menentu, hidup tidak karuan, saudara gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah saudara. Tapi kalau saudara bawa hidup saudara kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan berikan sukacita dalam hidup saudara. Sukacita itulah yang memampukan saudara untuk saudara bisa menyelesaikan setiap masalah saudara dengan tenang, dengan baik. Sebab itu saudara, milikilah sukacita. Hari-hari ini banyak orang mudah kehilangan yang namanya sukacita. Dan firman Tuhan malam hari ini katakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jangan sampai kita kehilangan sukacita dalam hidup kita. Masalah boleh datang silih berganti, tapi biarlah kita tetap terus bersukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hadapi semua bersama dengan Tuhan. Dengan sukacita yang Tuhan berikan terus dalam hidup kita. Haleluya. Kita gak tahu apa yang menjadi masalah orang-orang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita pancarkan sukacita dalam hidup kita, maka itu bisa membangkitkan semangat mereka. Maka itu bisa membuat mereka bergerak lebih maju. Maka itu bisa membuat mereka tahu bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, jangan bermuram durja, jangan takut, jangan khawatir akan segala apapun. Keadaan apapun bisa melemahkan hidup kita, tapi ingat bahwa Tuhan terlebih besar dari apa yang sedang kau alami saat ini. Sebab itu bersukacitalah, karena Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebab itu saudara, malam hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan obat yang diragukan. Tapi firman Tuhan katakan sendiri bahwa obat yang manjur.
Tetapi semangat yang patah, keringkan tulang. Pilihan ada dalam hidup saudara. Apa saudara mau bersuka cita? Atau saudara mau tetap berada dalam keadaan yang hilang damai sejahtera, hilang sukacita, hilang semangat dalam menjalani hidup ini? Itu tidak akan pernah bisa membuat hidup saudara bergerak maju. Tapi marilah bersama dengan Tuhan kita hadapi semuanya. Apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini, jangan menyerah. Ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Biarlah sukacita Tuhan itu tetap terus tinggal dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa hadapi semuanya. Kita bisa lewati semuanya dengan sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita. Haleluya. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saya tidak panjangkan, tetapi saya akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Satu kekuatan yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dunia ini penuh dengan ketakutan, tapi biarlah kami boleh terus menerima sukacita yang daripada Tuhan, yang terus memberikan kekuatan kami untuk kami melangkah maju bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, bawa kami untuk tetap terus memiliki semangat, kekuatan, sukacita yang Tuhan beri, sehingga kami boleh menghadapi segala sesuatunya sampai selesai. Tuhan ada menyertai kehidupan kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang hadir malam hari ini, Tuhan berkati mereka dengan berkat, kekuatan, sukacita, kesehatan daripada Tuhan. Hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Hamba menyerahkan setiap hidup mereka yang sedang menyaksikan ini, hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan terus berkati hidup mereka, Tuhan terus jagai sertai hidup mereka. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit COVID sekalipun, Tuhan berikan kekuatan mereka untuk bisa mereka menghadapi semuanya, melewati semuanya sampai akhir, sampai Tuhan memulihkan hidup mereka. Dan hidup mereka boleh menjadi berkat, kesaksian bagi semua orang yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada. Saya mau katakan tetap semangat saudara. Jangan pernah menyerah dengan apapun. Mari kita tetap terus setia mengiringi Yesus sampai akhir. Puji Tuhan. Sampai jumpa besok malam di jam yang sama. Jam setengah 11 malam. Baik Facebook maupun Instagram yang ada. Dan akhir kata saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.